Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik, Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya di sini ya. Di sini siapa yang tidak masuk? Masuk semua atau? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah masuk semua ya. Baik. Di sini untuk kalian semua, apakah sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap? Siap. Baik. Di sini kita akan membahas materi yaitu pemanasan global. Di sini Ibu punya dua gambar, yaitu di sini ada gambar musim kemarau, lalu di sini ada gambar musim penghujan. Nah, dari perubahan cuaca yang tidak menentu ini termasuk apa ya anak-anak? Apakah kalian tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Lalu kenapa perubahan cuaca yang tidak menentu ini bisa terjadi? Apakah ada yang tahu kenapa perubahan cuaca ini bisa terjadi tidak menentu? Dunia semakin tua, Bu. Oh, buminya semakin tua ya? Ya. Iklim, Bu. Jadi di sini perubahan cuaca yang tidak menentu ini yaitu keadaan atmosfer mengalami perubahan yang tidak sewajarnya. Jadi keadaan tersebut terjadi dalam waktu yang lama, namun perubahannya terjadi dalam waktu yang singkat, di mana menjadikan perubahan suhu yang sangat ekstrim. Kadang kita dapat mengalami keadaan di mana suhu udara siang hari sangat panas. Lalu tiba-tiba beberapa jam ini biasanya dingin, lalu turun hujan. Padahal biasanya musim hujan ada pada bulan Oktober sampai pada bulan April. Namun sepertinya pada saat ini hujan bisa kapan saja terjadi. Nah, di sini perubahan cuaca merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya temperatur bumi secara drastis yang tidak lain sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia. Jadi perubahan cuaca yang tidak menentu ini contoh dari pemanasan global. Lalu, apa yang dimaksud dengan pemanasan global itu? Di sini ada yang bisa, yang dari Ibu jelaskan tadi, dari contoh pemanasan global. Apa ada yang bisa menjelaskan apa itu pemanasan global? Naura? Apakah tahu apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu suatu fenomena yang meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi, begitu Ibu. Nah, bagus sekali jawabannya. Nah, kita simak ya bareng-bareng apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming yang sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global, yaitu memanasnya iklim bumi secara umum. Jadi bertambahnya panas dari tahun ke tahun membuat beberapa tempat wilayah tertentu mengalami perubahan yang cukup ekstrim. Meningkatnya
naiknya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti yang tadi dicontohkan, yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu, lalu naiknya permukaan laut. Dan untuk contohnya ada di slide-slide selanjutnya. Lalu proses terjadinya pemanasan global. Wah, bagaimana proses terjadinya pemanasan global itu? Ada yang bisa menjelaskan? Silviana? Karena efek rumah kaca mungkin, Bu. Nah ya, bisa jadi. Lalu ada lagi yang bisa menjelaskan? Dwi Putri? Pemanasan global terjadi ketika hasil efek rumah kaca dan seperti karbon dioksida dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, bagus sekali itu jawabannya, Bu Raida. Di sini Ibu punya gambar proses terjadinya pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global ini diawali dari sinar matahari. Sinar matahari yang menyinari bumi, panas yang dihasilkan cahaya matahari akan diserap oleh bumi. Tetapi hanya sebagian saja, sedangkan yang tidak diserap akan dikembalikan lagi ke ruang angkasa yang disebut dengan atmosfer. Namun, karena di atmosfer banyak gas, penyebab efek rumah kaca seperti gas sulfur, dioksida, gas karbon dioksida, dan metana, uap air, dan masih banyak lagi dari gas efek rumah kaca ini, hal tersebut menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap sehingga panas matahari akan memantul ke bumi lagi. Hal itu terjadi secara terus-menerus setiap hari. Semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi, semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfer, menyebabkan bumi semakin panas. Nah, disinilah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Paham? Paham, Bu. Penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama ada polusi metana. Gas metana adalah salah satu gas yang menjadi penyebab pemanasan global. Gas ini menempati urutan kedua dalam perusakan lingkungan. Gas metana berasal dari bahan-bahan organik, terutama terkait hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sisa makanan manusia yang terbuang dan menjadi sampah pun akan menghasilkan metana. Lalu yang kedua ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peristiwa atau proses terjadinya pemantulan panas sinar matahari yang terjadi di permukaan bumi, lalu diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menutupi bumi. Nah, di sini banyak yang salah paham dari ini, efek rumah kaca. Kalian banyak yang mengira rumah kaca ini rumah yang banyak kacanya. Seperti itu kah? Iya, Bu. Nah, terus selanjutnya macam-macam gas rumah kaca. Tadi Ibu juga sudah sebutkan. Ada yang bisa menyebutkan lagi di sini macam-macam gas rumah kaca untuk lebih detailnya? Apa tadi? CO2 Ibu, karbon CO2. Ya. Yang pertama, uap air, H2O. Uap air ini yaitu berbentuk gas. Lalu yang kedua ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini terdiri dari karbon dan oksigen. Lalu yang ketiga ada metana, CH4. Metana ini berasal dari karbon dan hidrogen atau air. Metana dihasilkan oleh rawa-rawa, sawah, padi, peternakan, sampah sisa makanan dan penggunaan gas bumi serta batu bara. Lalu yang keempat ada ozon, yaitu O3. Di ketinggian 30 km di langit atau lapisan stratosfer, ozon atau trioksigen membantu penangkalan oleh sinar radiasi matahari. Lalu kelima ada dinitrogen oksida. Secara alami, dinitrogen ini dihasilkan oleh laut
serta bakteri di tanah. Namun, di nitrogen oksida yang berlebihan juga dihasilkan oleh pabrik, pembangkit listrik. Dan yang keenam, terakhir yaitu klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini diciptakan oleh manusia dengan menggabungkan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. CFC ini biasanya terdapat pada mesin pendingin seperti AC. Jadi, macam-macam gas rumah kaca ini ada 6. Lalu penyebab terjadinya pemanasan global untuk lanjutannya tadi, yaitu ketiga gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini menjadi penyebab pemanasan global. Gas ini berkaitan dengan aktivitas manusia, apalagi jika aktivitas manusia ini berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Gas karbon monoksida inilah yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan menyebabkan polusi. Lalu yang keempat, sampah plastik. Nah, di sini penyebab pemanasan global salah satunya yaitu sampah plastik. Plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan mengakibatkan kerusakan. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Dampak terjadinya pemanasan global. Yang pertama ada krisis air bersih. Lalu di sini ada kebakaran hutan. Peningkatan suhu udara yang tinggi ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Dan yang ketiga ada kabut asap. Di sini kebakaran hutan yang dipicu oleh pemanasan global juga menimbulkan kabut asap yang sangat mengganggu kegiatan manusia dan kesehatannya. Next. Di sini ada berbagai cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, di sini kalau kita seumpama kita sekolahan kita dekat gitu kan, kita nggak usah memakai sepeda motor, kita bisa jalan kaki atau memakai sepeda ontel itu. Lalu yang kedua ini ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce ini yaitu mengurangi sampah. Nah, di sini kita dapat mengurangi sampah. Jadi, saat kita keluar bersama dengan teman-teman, kita bisa membawa botol sendiri gitu. Jadi, bisa sekali pakai. Lalu yang kedua ini ada reuse. Reuse ini menggunakan kembali. Jadi kita memakai botol minuman tadi. Kita memakai botol minuman ini, setelah itu kita bisa jadikan botol minuman ini sebagai pot bunga. Lalu recycle ini mendaur ulang. Jadi seperti sampah-sampah plastik gitu kan yang kita pakai, yang setelah kita pakai, ini bisa didaur ulang kembali, kita bisa jadikan tas gitu. Jadi tidak terbuang sia-sia gitu. Lalu yang ketiga, matikan alat elektronik saat tidak digunakan. Di sini yang Ibu sudah jelaskan tadi, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan seperti kita dapat menghemat listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lalu yang keempat, pengurangan dalam penggunaan AC. Senyawa organik hidrofluorokarbon atau HFC adalah pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC ini adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Next. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Yang pertama, mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Di sini apakah ada yang bisa menjelaskan? Karena suhunya bertambah, Bu. Semakin panas, tubuh hewan juga makin
tidak kuat menahan panas tersebut. Nah, ya, jawaban yang cukup bagus. Ya, kita lihat jawabannya bagaimana ya. Next. Karena pemanasan global ini menyebabkan kenaikan suhu lingkungan yang berakibat pada terganggunya siklus air sehingga menghambat laju produktivitas produsen. Kondisi ini memberikan pengaruh habitat dan kehidupan konsumen. Karena waktunya sudah habis, itu tadi penjelasan yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan LKS Fisika halaman 73 pilihan ganda dan uraian. Lalu yang kedua, kalian buat catatan penting mengenai pemanasan global dan besok dikumpulkan paling telat jam 7. Apakah ada pertanyaan dari tugas-tugas Ibu tadi? Ada, Ibu. Ya, karena waktunya sudah habis, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa berdoa karena pandemi ini belum berakhir. Kalian tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.